Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik atau tema pemilih milenial di mata ADM. Siapakah ADM? Tentu saya akan berikan seperti biasa. Saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Yang pasti dari topik kita sudah melihat bahwa ini adalah menyentil-nyentil soal politisi. Dan ini figurnya adalah seorang politisi kawakan yang ya sebenarnya politisi yang sudah lama ya dari keluarga politisi juga. Dan untuk itu saya tentu akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada para Tribuners. Dipersilakan Bung ADM. Baik, terima kasih Bung Aswin. Ini sebenarnya orang baru stok lama. Baik, Tribuners, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aditya Anugrah Moha yang kebetulan berlatar belakang hari ini adalah politisi ya. Khususnya di Partai Golkar. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang luar biasa, almarhum bapak saya, Bapak almarhum Samsudin Kuji Moha, dan ibunda Ibu Mardina Moha Siahaan. Kami hanya dua bersaudara. Saya yang tertua dan adik ada namanya Bayu Maulana Moha Siahaan. Nah, dari keluarga ini, kalau latar belakang singkat saya di sekolah SD, SMP sampai SMA di Gotong Bagu semuanya. Dan setelah itu saya kuliah di Unsrat. Unsrat jurusan saya kedokteran. Saya fakultas kedokteran. Artinya memang orang daerah ini. Ini asli daerah. Ini asli kampung. Asli kampung, betul. Politisi level nasional yang asli level kampung. Ini produk lokal. Ya, dan sedikit banyak lah saya punya sedikit banyak pengalaman organisasi, baik organisasi kepemudaan yang mungkin yang paling dikenalnya saya sempat menjadi ketua KNPI di Bola Mongondo, kemudian di Sulawesi Utara saya sempat bendahara KNPI Sulawesi Utara, dan terakhir saya di wakil ketua bidang DPP KNPI untuk KNPI pusat ya. Pusat. Ya. Kalau latar belakang kemahasiswaan saya sempat di HMI, saya sempat di IPNU ya, dan di beberapa organisasi kemahasiswaan yang lain. Kemudian kalau karir politik, saya sebelum hari ini menjadi ketua Partai Golkar Bolmong, itu prosesnya dari pengurus daerah yang waktu itu di masa kepemimpinan sebelum Bunda Mardina Moha Siahaan. Waktu itu bahkan saya sempat menjadi juru kampanye siswa di eranya Golkar waktu itu. Juru kampanye siswa. Juru kampanye siswa, juru kamsis istilahnya dulu. Nah, sampai kami dilatih untuk berkampanye untuk itu. Nah, walaupun kaitannya tidak pada pendekatan politiknya saja, tapi pendekatan bagaimana anak muda atau siswa itu bisa melek terhadap politik, begitu. Walaupun bukan kepentingan Golkar waktu itu. Dia mengedukasi pemilih pemula. Jadi di era itu sudah ada masuk bicara tentang pendekatan pemilih pemula. Jadi artinya saya ingin menggambarkan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini harusnya sejatinya sudah dimulai dari era itu. Ya. Nah, sehingga sedikit banyak itu sampai di puncak karir saya menjadi kurang lebih 2 periode di DPR RI di tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Tapi di tengah jalan saya ada ujian yang luar biasa, yang itu menjadi pengalaman yang luar biasa juga bagi saya dan keluarga terutama. Tapi poin utamanya bahwa saya tidak pernah mundur dari dinamika hidup. Saya ingin menghadapi itu dengan kesabaran, keikhlasan, dan tentunya bagaimana kita bersyukur dengan apa yang telah ada. Dan poin utamanya bagaimana kita menjaga integritas dengan kejujuran dalam hati. Politik itu bisa banyak hal. Politik itu bisa dilakukan dengan berbagai banyak cara dan sudut pandang. Kalau saya pinjam ungkapan dari Stephen Covey, namanya adalah putting the end into the first. Kita meletakkan cita-cita kita di ujung untuk kita mulai hari ini, dan kemudian kita tata itu dengan baik. Di tengahnya pasti ada yang terjal, pasti ada kerikilnya, pasti ada prosesnya. Kita jangan pernah mundur untuk itu. Kita tetap ke depan, kita maju terus, dan tentunya kita menjaga nilai kebaikannya. Begitu Bung Aswin. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya tadi dari bincang-bincang awal tadi sudah kelihatan bahwa ADM ini meski dari usia boleh dikata politisi muda lah ya. Dari sisi usia, tapi
jejak karir, dari penjenjangan karir ini luar biasa ya memang, karena memang lahir dan besar dari keluarga politisi. Jadi boleh tadi dikatakan dari di usia muda, lebih muda dari saat ini ya. Sekarang mungkin 40-an, 45 ya, tapi berarti dulu sekitar mungkin 27 saya 27 tahun ya sudah berkiprah. Luar biasa, berarti ini kurang lebih sudah hampir 30 tahun berkiprah di dunia politik. Jadi usia boleh muda, tapi kiprah di dunia politik sudah sangat senior sebenarnya ya. Dan ini tentu yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Dan sesuai dengan topik tentu saya ingin Bung ADM ini, Bung Aditya ini orang Sulawesi Utara, bahkan mungkin di kancah nasional sudah identik dengan ADM ya. Jadi Bung ADM ini seperti dikatakan bahwa salah satu setiap pemilu, setiap pesta demokrasi, salah satu yang menjadi perebutan adalah pemilih milenial ini. Karena pemilih milenial ini adalah yang dikatakan memang pemilih yang baru, yang belum, kalau kertas putih belum ada ini, belum ada catatan. Jadi siapa yang dapat pasti dia akan jadi pemilih fanatik ya. Dan ini berbeda, Bung Adem. Berbeda dengan dulu dikatakan ada Jurkamsis dulu tuh. Betul. Nah, sekarang pemilih milenial, pemilih pemula yang mereka sekarang hobi dengan digital. Betul. Kalau ini e-sport, betul. Olahraganya elektronik. Artinya gini, saya ingin katakan, Bung Aditya tentu sebagai orang ini sudah milenial, tapi masih lebih dekat dengan milenial kan usia-usia kita. Tapi persoalan jadi mungkin bagaimana ya strategi Bung Aditya sebagai seorang politisi, sebagai ketua Golkar Pulang Mongondo untuk menggalang pemilih milenial yang boleh saya katakan berbeda dari tahun 90-an. Betul. Gimana? Kan saya lihat kalau di nasional banyak juga orang-orang yang disebut akan masuk di bursa capres, dia sudah bikin kegiatan yang mengarah ke milenial, sport segala macam. Di Bolmo gimana ya kan rencananya? Baik, begini. Jadi pertama bahwa sebelum kita bicara terkait bagaimana perilaku pemilih milenial itu, kita harus tahu dulu bahwa kita harus membedakan. Hari ini saya dan Bung Akswin kita ada di generasi milenial sebenarnya. Kalau kita undur ada Gen Y, ada Gen X bahkan yang sebelumnya, dan hari ini kita masuk di Gen Z dan Gen Alpha. Gen Alpha itu di atas 2010-an lah lahirannya. Kalau orang masih milenial karena di atas 80-an orang lahir. Jadi masih lumayan. Tapi bukan Gen Z, karena Gen Z itu sudah di atas 90-an dia lahir. Nah, sehingga kita harus mengkategorikan dulu ini. Ada kurang lebih generasi Z dan generasi Alpha yang hari ini akan masuk pada pemilih di 2024. Nah, kecenderungan hari ini termasuk kita yang milenial ini adalah kecenderungan tentu kita harus tahu bahwa perilaku pemuda itu apa, pemilih milenial itu apa, Gen Z dan Alpha itu apa. Pertama, dia punya satu fighting spirit yang besar. Dia punya semangat yang berapi-api terkait tentang kedekatan untuk menyampaikan sesuatu. Dia punya ide dan gagasan yang alami, yang natural. Yang itu dia punya segmented sendiri. Kita tidak bisa mendirectly, kita tidak bisa mengarahkan harus begini. Tidak, dia akan jadi dengan sendirinya. Ada kebebasan dalam kondisi itu. Karena dia sudah tembus semua batas. Mungkin di generasi itu orang masih sempat ada batasan dengan digitalisasi, ada sekat itu. Ini hari ini dia sekali klik dia bisa menyentuh seluruh dunia. Bahkan ideologi, bahkan soal patron, dia bisa menembus itu. Kemudian yang ketiga, dia punya natural action. Dia punya aksi-aksi atau gerakan-gerakan yang juga alami. Yang itu tidak bisa dipaksakan. Nah, sehingga kita mengetahui dengan kategori dan kemudian bagaimana perilaku dia, maka saya yang cukup, walaupun kita ada sekat tapi cukup lumayan lah kita bisa memahami. Karena paling tidak apa yang generasi Z sekarang lakukan sedikit banyak kita coba ikuti lah. Kalau dia main Mobile Legends kita lumayan kita coba-coba lah. Sedikit banyak walaupun kita tidak ahli seperti mereka, tapi kita bisa melek lah. Kan begitu. Artinya poinnya di mana? Bahwa hari ini saya melihat bahwa kondisi bahwa kita hari ini akan masuk bonus demografi di Indonesia. Terutama juga Sulut tentunya akan masuk itu. Kita akan ada kurang lebih 40% angka pemilih dalam hari ini yang dari generasi milenial, Gen Y, Gen Z dan generasi Alpha. Nah, ini kita kurang lebih di atas 40% secara nasional.
Begitu kalau kita downgrade turun ke Sulawesi Utara hampir sama, bahkan lebih tinggi. Untuk Sulawesi Utara ada kurang lebih 800.000 orang yang itu adalah pemilih milenial, bisa dikatakan di kategori milenial di antara 3 kategori itu. Ya. Itu kurang lebih 800.000 loh. Nah, ada 47% dari 1,9 juta pemilih yang ada di Sulawesi Utara. Iya, kalau penduduknya lebih besar tentunya. Tapi pemilihnya ada di angka range itu kurang lebih lah. Nah, artinya bahwa ini besar sekali. Tadi potensial sekali. Nah, tentu ini tidak hanya sekedar kita bicara angka-angka. Kita harus memahami perilaku. Bagi saya, misalnya yang di Bola Mongondo, yang saya lakukan apa? Saya pendekatannya sederhana. Pendekatan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita mau. Yang mereka inginkan sederhana. Dia bagaimana eksis di dunianya. Dunia tadi sudah disentil oleh Bung Aswin. Ada dunia elektronik, ada e-sport di dalamnya. Dia ada olahraga. Olahraga itu pun di samping e-sportnya dia hanya mau cari yang praktis. Sesuatu yang lebih mudah untuk diakses. Sesuatu yang artinya dia tidak harus banyak mengeluarkan energi besar untuk dia bisa memfasilitasi hobinya dia itulah. Nah, kemudian ditambah lagi dengan bagaimana pendekatan dia ingin mengekspresikan apa itu, yaitu dari seni. Nah, jadi saya mendekatkan pada pendekatan seni dan olahraga. Kemudian ada budayanya di sana. Walaupun budaya ini tentu sudah sangat bergeser jauh. Kita tidak bisa lagi bicara soal identitas formal yang ada misalnya adat Bola Mongondo, adat Minahasa seperti yang kita tidak lagi seperti kita dulu yang ada patronnya begitu. Hari ini memang sudah sangat, bahkan mereka bisa mengkombinasikan. Saya bisa mencontohkan ada satu grup musik misalnya di daerah kita itu yang dia mengkombinasikan semua adat istiadat. Atau yang mungkin hari ini ada satu kader dari Bola Mongondo namanya Novia. Itu anak Novia sekarang ada masuk di dalam salah satu jajaran top milenial. Dia membawakan lagu yang kultural itu loh. Nah, itu yang kurang lebih sudah viral hari ini, di mana itu menggabungkan bahkan semua nilai budaya di Indonesia digabungkan dalam satu album, dalam satu packaging musik, dan itu menjadi satu tampilan yang kekinian. Artinya bahwa kita harus melihat hal-hal yang seperti ini, karena ada perilaku yang berbeda dibandingkan dengan perilaku kita. Maka pemilih itu kita tidak bisa mendirectly, kita mengikuti apa yang menjadi kira-kira pendekatannya atau hobinya atau kesukaannya dia. Nah, ini juga sekaligus membuka sedikit strategi kan, ya apa-apa lah. Kita berbagi lah. Tapi bahwa perilaku ini kecenderungannya bahwa akan sangat memberikan satu dampak yang positif kalau ini kita kelola dengan baik. Baik itu bicara soal pendekatan politik, sosial, kemasyarakatan, budaya, bahkan mungkin sampai kepada pendekatan-pendekatan penyelenggara pemilu itu sendiri, yang dimana dia membutuhkan akses, dia membutuhkan pelibatan. KPU kan dia membutuhkan pemilih supaya banyak nanti. Dia harus partisipasi. Dia kan harus mengejar itu bahwa partisipasi pemilih harus di atas 80%. Betul. Di bawah 60% ini tidak berhasil berarti penyelenggaraan pemilunya. Tapi ketika di atas itu, di atas 80% ini berarti luar biasa. Nah, yang ketika bisa dibayangkan kalau 47% itu apatis atau apolitis atau dia tidak menggunakan hak pilihnya, kita bisa merasakan berapa persen dampak. Tidak menarik. Dia merasa tidak menarik, dia tidak merasa ini tidak menjadi bagian keterwakilannya, itu bukan dirinya, kan akan sampai ke arah-arah itu. Nah, tentu kalau saya melakukan pendekatan dengan 3 hal tadi yang saya coba lakukan di Bola Mongondo, dan ini bukan hari ini. Bahkan sebelum saya menjadi anggota DPR RI, saya sudah mencoba mengelaborasi. Jangan lupa dulu ada era namanya era olahraga, yaitu Persibom, Persatuan Sepak Bola Indonesia Bola Mongondo waktu itu, yang kita tembus sampai di Liga Nasional, kita Super Liga bahkan. Kemudian ada satu lagi, komunitas motor namanya. Itu saya katakan singkatannya ART atau ADM Racing Team. Nah, dan jalan sekarang. Itu hari ini masih ada. Tapi di eranya di tahun kurang lebih 2014 lah, 2013 itu kami sempat juara 2 ASEAN loh. Itu di Malaysia. Nah, artinya itu sudah membumi luar biasa di Bola Mongondo Raya loh. Dan itu banyak komunitasnya, komunitas motor yang motor bebek itulah. Motor ada yang 2 tak, 4 tak begitulah.
dengan sponsor branding masing-masing. Tapi itu sudah terkomunitas dan bahkan prestasinya luar biasa. Kami sempat juara region di Sulawesi, se-Sulawesi, juara nasional dan kemudian juara 2 ASEAN. Nah, pendekatan itu sudah kami lakukan di era itu. Nah, tentu ini harus di packaging, harus dikemas lagi dengan lebih menarik untuk menggait pemilih-pemilih milenial itu. Seperti itu, Bung Asri. Benar, saya kira ini menarik ya. Ini juga edukasi dari Bung ADM ya. Karena ini saya kira mungkin boleh ada mungkin dari Tribuners beranggapan oh ini kan kepentingan pribadi ADM. Ya, saya kira tidak juga. Ini diedukasi untuk kita semua, untuk konstituen nanti, untuk pemilih ya, untuk penyelenggara juga bahwa ini strategi-strategi ini tentu harus dilihat oleh semua pihak, semua stakeholder yang berkepentingan pada pemilu 2024 nanti. Karena apa? Pemilu 2024 nanti adalah pemilu bersama. Betul. Pileg ya, pemilu serentak, pilihan legislatif, ya, kemudian ada presiden, ada pilkada. DPD, kemudian DPD dan ada persinggungan dengan pilkada di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Ya. Dan kita seluruh stakeholder saya kira mempunyai kepentingan adalah 40-70% isi keinginan kita ini 47% ini adalah peduli terhadap pemilu, hadir di dalam pemilu, melakukan pemilu, tidak golput. Itu kan kepentingan kita, kan? Termasuk yang tadi sudah diutarakan oleh Bung ADM. Tapi Bung ADM begini, tadi pemikiran seorang visioner dari seorang ADM, bagaimana ini mengimplementasikan, bagaimana ini membicarakan ya dengan pengurus Partai Golkar, kan tidak semua mudah ini. Betul. Dan tidak mudah ini kan bagaimana, karena begini, ini akan optimal apabila dijalankan oleh salah satu dalam suatu organisasi ya, karena sebagai ketua Golkar Bolang Mondow, tentu bagaimana ini teman-teman memahami ini dan bisa melek sama-sama. Gimana? Baik. Jadi begini, khusus untuk kami bicara Partai Golkar. Ini bukan soal kepentingan partai. Kalau tadi kita bicara soal pendekatan bagaimana kepentingan bersama agar pemilih pemula ini punya keaktifan dan dia berpartisipasi, itu bukan hanya kepentingan partai, tapi kepentingan semua stakeholder, itu benar. Dan bukan hanya soal Aditya Moha. Soal Aditya Moha ya biarlah masyarakat yang nilai, kan begitu. Tapi secara prinsip kita perlu untuk melibatkan mereka. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita masuk ke Golkarnya tadi. Golkar hari ini saya mengambil data, bisa dibuka di hasil survei CSIS yang terakhir. Salah satu partai yang tren pemilih milenialnya gandrungi hari ini, salah satunya Partai Golkar. Apa kemasannya? Apa namanya? Menu yang ditawarkan? Apa kira-kira satu? Artinya Bung Ade mau mengatakan bahwa Ketua Umum juga Erlangga Hartarto juga sudah menyiapkan. Nah, itu bahkan jadi sebelum kita bicara bola mondo, ini sudah ada toolsnya yang disiapkan oleh Ketua Umum. Sekali ya kan Ketua Umum ini, sudah berpikir. Ketua Umum sudah membaca bangsa pasar ini, kan begitu. Sehingga itu di-upgrade dalam satu format. Ada kita punya ada dua bahkan tools daripada pendekatan digital. Ada yang namanya informasi dan pendidikan politiknya, ada G24 channel yang ada di seluruh Indonesia, G24 channel itu namanya. Kemudian yang kedua ada MPO, media penggalangan opini, yang itu ada masing-masing. Kalau di G24 itu di bawah kepemimpinan Bang Erwin Aksa, karena beliau wakil ketua umum bidang penggalangan. Kemudian bidang penggalangan strategis. Kemudian yang MPO, media penggalangan opini, itu di bawah Ibu Mutia Hafid dan Ibu Nurul Arifin. Nah, jadi ini mengkombinasikan keinginan dan harapan daripada milenial itu. Kita melihat pangsa pasar itu, sehingga di pusat sudah menyiapkan tools itu. Kami di daerah sebenarnya tinggal melek aja, mengemas ini. Dan tentu yang tadi Bung Aswin sampaikan, ada poinnya yang besar tadi, bahwa bagaimana kita mengkapitalisasi atau memvirulensi secara positif kawan-kawan yang generasinya generasi X misalnya, kan begitu, untuk bisa masuk di generasi milenial, kategori milenial ini. Tentu pertama yang saya sampaikan, bahwa ini saya sudah sampaikan dalam forum resmi loh. Kami rapat dengan pengurus DPD 1 dan seluruh ketua-ketua yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara, untuk saya sampaikan bahwa kepentingan kita untuk melek dengan digital. Bahwa masing-masing misalnya kepala-kepala atau ketua-ketua DPD itu minimal memiliki satu konten video yang keberpihakan dan kemudian bagaimana pendekatannya ke masyarakat itu bisa terasa dan divisualisasi
Karena kita tahu bahwa di eranya Golkar itu sangat bagus di Sulawesi Utara. Kan begitu. Dan semua mantan-mantan kepala daerah kok ini. Ada dari Kota Mobagu, ada dari Minahasa Selatan, ada dari Minahasa, ada dari Bola Mongondo Raya itu sendiri, dari Manado. Kita punya tokoh-tokoh yang sudah mendahului jejak-jejak pembangunan dan pendekatan langsung kepada pemilih itu sendiri. Nah, sehingga itu tinggal dikemas dengan baik, di packaging lagi, dibuat satu pendekatan yang menarik dengan visualisasi, dengan kemudian memvideokan apa yang telah mereka lakukan atau yang kami lakukan, untuk itu bisa ditawarkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kepada milenial itu sendiri. Begitu Bung Aswin. Jadi kami sudah menyiapkan tools itu. Itu baru salah satu. Nanti kalau yang lain terang mesti bicara langsung supaya ada banyak. Betul. Dan ini saya kira kan menarik ya apa yang diutarakan oleh Bung ADM tadi, bahwa ternyata di Golkar dari pusat itu sudah sangat melek dengan membaca situasi politik pada 2024 dan melihat bahwa milenial ini salah satu potensial potensi untuk suara, untuk elektoral untuk elektoral. Dan tentu Tribuners juga kita melihat contoh-contoh banyak ya. Sekarang kan pemilih bersama, pemilih serentak ya, betul, termasuk Pilpres. Yang selalu 3 besar di survei itu, mereka ini kan tidak mengunjungi seluruh Indonesia. 3 besar survei itu kan Ganjar Pranowo, baru Prabowo dan kemudian Anies Baswedan. Mereka ini mainnya di digital, bermain di ini. Itu yang membuat yang membuat ini sebenarnya. Artinya gini, saya mau katakan bahwa Bung ADM dan teman-teman yang di daerah tentu sudah ada contoh sebenarnya. Hari ini coba kita buka di medsos. Betul. Ini paling adanya Ganjar, Anies, Prabowo berputar-putar ada, sehingga jangan lupa hari ini yang lagi tren naik itu salah satu Erlangga Hartarto. Lagi on the track ini. Erlangga Hartarto salah satu ketua partai juga lagi on the track di ini. Artinya memang seperti yang sudah disentil tadi ya, bahwa Erlangga Hartarto juga sangat melek dengan ini ini, sehingga sangat bersyukur yang daerah tinggal ngikut aja kan, tinggal ngikut atau mau tidak mau ngikut ini yang harus dilakukan. Yang cocok dengan wilayah dan karakternya, karena tidak semua sama kan. Tinggal modifikasi sedikit kan, tinggal improve. Secara umum ini kemudian cocok di Bola Mongondo yang mana, yang dicocok di Bola Mongondo ini ya. Betul. Dan ini saya kira di semua politisi hampir semua, kalau dia usia Bung ADM pasti sudah mengetahui, tinggal sejauh mana dia memahami dan mengimplementasi ini kan. Sekarang tidak juga sulit ya, kalau rasa kurang tinggal panggil konsultan ini ke media, konsultan untuk membranding gimana gimana. Ini yang saya ingin tanya, ini tadi kita sudah berbicara bagaimana milenial, pemilih milenial, bagaimana Golkar yang merupakan tempat bernaung Bung ADM ya. Sekarang ini Bung ADM sebagai seorang politisi mempunyai 2 pilihan di 2024. Benar. Ikut di DPR RI atau di pilkada. Nah, saya kira ini bukan hal yang baru bagi Bung Aditya Bung ADM ya. Karena apa? Karena ADM seperti dikatakan tadi sudah 2 periode, pernah 2 periode di DPR RI, kemudian pernah juga ikut di pilkada. Betul. Pernah juga ikut di pilkada, sehingga hampir menang. Hampir menang. Artinya saya katakan sudah di umur yang sekian sudah mempunyai banyak pengalaman. Benar. Artinya untuk 2024 pasti sudah ada ancar-ancar pribadi. Dan Bung ADM pasti sudah tahu bahwa tidak ada yang instan, harus dimulai dari sekarang. Benar. Dan sekarang harus sudah jalan kan. Benar. Gimana persiapan di 2024 nanti? Saya tidak tahu ya, saya belum tanya apakah di akhir akan bertarung di akhir 2024 atau di Februari 2024 ya kan. Tinggal ini kan membranding dulu kan. Belum juga ada aturan untuk kampanye-kampanye, tapi seorang politisi yang matang, yang berpikir jauh, tentu sudah mempersiapkan dari saat ini. Kalau mau menang, kalau mau di ini kan gitu. Gimana Bang? Baik, pertama begini. Hari ini memang kalau kita bicara tentang 2024 itu selalu menarik, karena ini sudah masuk tahun pemilu lah. Karena tahapannya sudah mulai jalan. Sudah mulai. Karena dengan kemarin pendaftaran partai,
kemudian masuk dengan verifikasi partai, itu tahapannya sudah jalan. Artinya gong untuk tahun politik itu sudah dimulai, secara regulasi. Ya. Nah, sehingga tentu semua partai, saya yakin dan percaya semua partai punya visi, program dan pandangan pendekatan yang semua sama dan luar biasa maksudnya. Pasti semua positif untuk bangsa dan negara. Saya yakin itu. Sehingga kita perlu untuk tetap menjaga bagaimana posisi politik itu tetap harus menjadi satu acuan dasar. Kenapa? Karena politik itu menyangkut kebijakan. Politik itu menyangkut tentang bagaimana pendekatan yang itu bisa langsung kepada masyarakat. Itu mengeksekusi semua gagasan. Yang dimana pengejawantahannya adalah sampai kepada program tingkatan sampai level terkecil. Di desa, di RT, di RW. Sampai di hal-hal itu. Soal sanitasi, soal bagaimana bantuan langsung itu bisa langsung terasa kemudian bicara soal pendekatan profesi-profesi basic, ada pertanian, tukang dan lain sebagainya, itu akan langsung masuk dan terasa langsung ke situ, bahkan ke mahasiswa, ke pendidikan. Betul. Jadi semua sektor dia, ketika kita bicara tentang pendekatan politik dalam quote to quote itu adalah kita bicara pendekatan yang positif terkait dengan kebijakan yang baik. Sehingga saya bicara pada tahun 2024 ini, saya bisa menganalogikan bahwa hari ini Aditya Moha tadi sudah katakan bahwa saya ini orang baru tapi stok lama. Itu poinnya benar sekali Bung Aswin, bahwa politik itu tidak instan. Dia tidak bisa hanya sekedar katrolan. Mungkin ada yang tiba-tiba bisa dia melejit, dia bisa mendapat positioningnya, tapi yakin dan percaya kalau dia tidak mampu beradaptasi, dia tidak mampu untuk menjaga ritme dan mampu membaca cepat tentang, belajar cepat tentang bagaimana kondisi politiknya, dia pasti akan tergerus oleh eranya sendiri, oleh zamannya sendiri, bahkan oleh politik itu sendiri. Nah, sehingga saya itu membangun di era saya, di tahun saya terpilih 2009. Saya umur 27 tahun waktu itu. Tapi saya membangunnya, orang hanya mungkin banyak melihat ketika saya terpilih dan jadi. Mereka lupa, saya sejak kuliah semester 2, saya sudah berorganisasi di Unsrat. Saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, di mana itu ada forum-forum, baik itu forum-forum kemahasiswaan, forum-forum diskusi, itu saya ikuti sampai kepada jenjang kepemudaan, organisasi, sampai terakhir itu baru dipetik di 2009, di umur yang relatif muda. Bahkan di 2009 itu saya termuda di fraksi Partai Golkar se-Indonesia, secara nasional. Di tahun 2009. Artinya bahwa ketika kita bicara pendekatan politik, kita bicara tentang proses. Kita tidak hanya bicara hasil akhir atau sukses. Kita bicara proses. Nah, proses ini harus terisi dengan baik. Tidak dilihat dari umur, tidak dilihat dari skala, tapi dilihat dari kematangan dan isinya. Bagaimana itu bisa padat dan kemudian mampu untuk dia menyesuaikan dengan peta dan permainan politik itu sendiri. Karena bagi saya, anak muda penting selalu menjadi bagian daripada politik. Kenapa? Karena anak muda itu masih pemikirannya yang ideal. Dia masih punya gagasan-gagasan yang genuine tadi. Kertas putih yang ketika itu diisi dengan tinta emas, maka akan jadi emas. Jangan diganti tinta yang justru yang jadi lain warna yang akhirnya akan mengakibatkan ketidakbaikan. Nah, maka keterlibatan dan kepemikiran ini harus di-packaging dengan positif. Keterlibatan anak muda, posisi anak muda berada dalam kancah atau profesi politik itu menjadi utama. Itu harus didorong terus. Itu kepentingan seluruhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pilihan masuk ke saya. Hari ini adalah tentu menjadi momentum saya pribadi. Karena ini bisa dikatakan ini anak-anak kawan-kawan bisa mengatakan ini terlahir kembali lah. Karena kita kurang lebih saya istilahkan ini saya sekolah kehidupan Bung Aswin. Ada kurang lebih 4 tahun saya sekolah kehidupan perenungan. Ini luar biasa. Luar biasa itu dari kondisi yang terendah. Jadi kalau dalam skala hidup ada 1 sampai 10 mungkin kalau menggunakan skalanya indikator itu, saya berada pada titik terendah si era 4 tahun itu. Kurang lebih di angka 1 lah. Bahkan mungkin 0, sekian untuk berada pada 1. Sangat terendah dan itu ujian berat. Dan kemudian hari ini saya kembali bukan berarti hanya bicara tentang bagaimana kekuasaan, tidak. Saya ingin menyampaikan satu pesan tentang bagaimana kita hidup yang berarti. Hidup yang punya nilai. Harus ada sesuatu bagi sesama bagi kita semua ini secara humanisnya bahwa hidup itu bukan hanya sekedar bicara tentang kesuksesan atau bahkan hanya untuk sekedar menjadi sesuatu yang luar biasa menurut kita. Tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita punya nilai terhadap sesama kita, terhadap lingkungan kecil, keluarga, terhadap korelasi komunitas, bahkan sampai bangsa dan negara. Nah, sehingga dari perenungan ini
saya ketika kembali, saya merasa masih ada yang belum tuntas, Bung Aswin, dari apa yang telah saya bangun, apa yang telah saya rintis. Ini yang menjadi alasan ya. Ini menjadi salah satu alasan. Ya. Sebelum kita bicara, karena kalau kita tiba-tiba bicara saya ingin jadi ini, kita Ya. bicara kepentingan kita pribadi. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang pendekatan apa menjadi motivasi dan kemudian itu bisa diapresiasi oleh masyarakat, oleh semua stakeholder, tentu itu akan menjadi lain nilainya. Betul. Jadi kita harus membiasakan bahwa membangun politik itu harus punya nilainya, harus ada value efeknya yang itu tidak hanya bicara tentang pendekatan uang. Kita harus sekaligus ini saya juga menguatkan bahwa saya ingin menyampaikan saya maju di pilkada saya kalah, tapi saya tidak pernah menggunakan politik uang. Kos politik iya, tapi money politik tidak. Begitupun saya di 2 periode, di 2009 dan 2014. Di 2014 itu ujian terbesar di karir politik, karena saya bahkan tidak menggunakan strategi yang normal yang Bung Aswin sampaikan tadi, meng-hire konsultan yang luar biasa, menggunakan alat peraga kampanye, bahkan saya bisa katakan saya tanpa baliho loh di 2014, tanpa spanduk. Saya hanya menyiapkan stiker dan kalender, dan itu masuk di tengah. Luar biasa ya. Ya, dan saya terpilih kurang lebih 78.000 suara kedua, kursi kedua di Sulawesi Utara setelah PDI Perjuangan. Itu hasil 2014. Ada hal yang menurut saya belum tuntas. Maka saya ingin menjawab di 2024 saya akan memulai kembali yang belum tuntas itu, Bung Aswin. Di format atau forum legislatif. Insya Allah saya kemarin dari Sekjen sudah datang di Sulawesi Utara 3 hari kemarin. Saya sudah mendapatkan surat keputusan penugasan untuk menjadi fungsionaris tingkat pusat Partai Golkar Sulawesi Utara. Nah, itu tentu jenjangnya akan masuk pada bakal calon legislatif di 2024. Itu mungkin, Bung As. Ya. Tribuners menarik ya, terutama mungkin bagi para Tribuners yang suka dengar politik ya atau visi seorang. Tapi karena begini, ini politik bukanlah hal yang tabu, bukanlah hal yang kotor. Dan tadi saya kira seorang ADM berbicara keberadaan dirinya, tapi juga mengedukasi kita semua sebenarnya kan ya, mengedukasi. Tadi sudah bicara seorang politisi yang berbicara juga soal kehidupan, nilai-nilai kehidupan alasan untuk seorang anak muda yang memberi alasan untuk maju memilih karena sudah memilih untuk di profesi di politik, kemudian tentu dia harus ada alasan kan, bukan sekedar untuk dikatakan tadi bukan hanya sekedar kekuasaan. Betul. Bukan hanya sekedar untuk merebut kekuasaan, tapi tentu adalah yang dikatakan masih ada yang tertinggal, ini masih ada yang belum sempat dibangun dibangun di masyarakat. Dan Bung ADM tentu merasa saya punya potensi dong, kenapa tidak saya untuk memberikan yang terbaik untuk daerah. Ada satu poin di situ, Bu. Betul, ada satu poin di situ, Bung Aksyu. Tribun Manado sudah mensupport saya. Apa poinnya? Saya melonsing buku namanya Ekonomi, Politik, dan Kesehatan. Kuncinya apa di situ? Saya bicara tentang saya menjadi salah satu pelaku, bahkan pencetus inisiator lahirnya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di 2014 per 1 Januari. Itu momentum yang menurut saya sangat luar biasa bagi karir politik saya, karena itu menjamin semua kesehatan. Kalau saya jadi dokter, saya mungkin bisa mengobati 100 orang per hari. Tapi ketika saya menjadi legislator, saya bisa mendapatkan satu kebijakan yang itu bisa sedikit banyak membantu kurang lebih 350 juta yang ada di Republik ini. 250 juta kurang lebih. Nah, artinya bahwa Tribun sudah memberikan support yang luar biasa, bahkan melonsing. Mohon maaf, itu saya disupport oleh Kompas loh. Iya, kan buku saya di launching di Gramedia. Ini saya harus berterima kasih loh. Di forum Tribun saya harus sampaikan, ini sedikit banyak Tribun sudah memberikan, bukan memberikan, tapi mendorong gagasan. Itu poinnya. Sehingga lahirlah salah satu buku bisa dicek, Ekonomi, Politik, dan Kesehatan. Itu karya anak muda genuinnya Sulawesi Utara. Menarik ini ya. Artinya ya memang Tribun, Kompas Group tentu mensupport semua anak bangsa yang berpotensi. Siapa saja termasuk Bu ADM ya. Mensport, termasuk hari ini kita bincang-bincang bagian dari mensport juga ya. Dan terakhir, ini kita dibatasi juga oleh jam, tapi gini, ini Bung ADM ini bukan hanya menarik sebagai seorang ADM, tapi di awal saya sudah katakan Bung ADM ini kebetulan lahir dan besar, takdirnya di keluarga politis. Ya, saya ingin bertanya terkait
Bu ADM kapan kemudian, kan ini dari gelar sarjana Kedokteran, betul. dokter. Tapi sejak kapan sih seorang ADM berpikir saya ingin ikut dengan orang tua? Betul. Karena Bu Tribuners kita sudah tahu bersama tentu mama dari Bung ADM ini memang mantan kepala daerah. Ya, mantan kepala daerah 2 periode, ketua Golkar juga ya. Betul. Ketua Golkar, kemudian dikenal apa, Bunda Pemekaran atau Pembangunan? Betul, ya? Bunda Pembaharu. Bunda Pembaharu ya, Pembaharu. Karena apa? Karena dulu di era zamannya mamanya dari ADM ini, Bolmong ini masih basar ini satu, namanya Bolmong Raya, Bolaan Mongondo ya, Bolaan Mongondo. Kemudian di era juga mama dari Bung ADM ini ada keikhlasan untuk memekarkan, untuk demi untuk kemajuan daerah. Betul. Kan kalau waktu itu Ibunda ADM tidak merelakan, bisa saja belum mekar kan? Bisa saja belum mekar karena kekuatan politik waktu itu tentu ada di ibu ya, ada ibu waktu itu, sehingga tentu ini juga harus yang ingin saya tanya, gimana ya disentil-sentil gimana. Ini kita mundur ke belakang flashback. Tapi flashback ke belakang, tapi saya kira tidak ini, karena membicarakan hari ini tidak paripurna kalau kita tidak menginformasikan juga hal yang pernah terjadi di masa lalu untuk kemajuan Tanah Totabuan tentunya. Jadi saya berikan kesempatan untuk tentu singkat-singkat siap. Gimana? Jadi selain menyentil ini, tapi gimana sih kemudian sentil-sentil sedikit ini Bolmong kemudian dia mekar sampai berapa? Baik, singkat saja ya. Baik, terima kasih. Kata Bung Karno, jas merah. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Artinya bahwa sejarah hari ini kita bisa ada, hari ini kita bisa eksis itu karena jejak masa lalu. Yang tentu halnya itu jangan pernah kita lupakan satu detik pun, sejengkal pun jangan, karena itu menjadi bagian daripada kita hari ini. Hari ini kita bisa eksis. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah saya memang terlahir dari keluarga politisi. Terutama ibunda dan almarhum bapak, karena ibunda jadi jadi bupati Bolaan Mongondo di 2 periode, dan di eranya itu bisa mempekarkan daerah menjadi 5 kabupaten kota hari ini di Bolaan Mongondo. Dan bapak ketua DPR mungkin kalau betul. Dan ayahanda almarhum itu adalah ketua DPRD-nya. Bisa dibayangkan, orang bisa mengatakan mungkin itu dinasti politik. Tetapi itu melalui election. Bagaimana kita bisa mengatakan itu dinasti? Kalau dinasti itu berarti given. Turun menurun seperti kerajaan lah. Ada bapaknya, kemudian anaknya meneruskan dan sebagainya. Itu baru dinasti. Tapi ini dipilih. Itu melalui proses. Artinya kalau memang itu tidak disukai oleh masyarakat, ya tentu dia akan tidak akan terjadi. Tidak akan ada dinasti itu. Sehingga saya harus mengklirkan itu, bahwa dinasti harus dilihat dalam kondisi yang objektif hari ini. Ketiga, hari ini saya dilahirkan dari gen politik. Tetapi sejatinya saya memilih karir politik bukan atas pendekatan atau value atau support atau mungkin penyampaian atau keinginan dari orang tua. Justru waktu itu saya sedikit flashback ini. Ibu dan bapak almarhum itu, papa dan mama ADM itu, bunda dan ayahanda itu sama sekali tidak tahu saya akan maju DPR di tahun 2009. Saya justru menggalang senior kawan-kawan waktu itu. Bisa saya katakan ada nama-namanya, bahkan ada Bung Rainer Ointu, itu salah satu. Ada Bung Pitres Sembowadile, ada Dr. Taufik Pasya, bahkan ada Bapak Firasat Mengkodompit loh. Ada banyak lagi aktor-aktor, kurang lebih 9 senior-senior yang coba saya datangi langsung tanpa diketahui oleh ibu dan ayahanda itu, bahwa saya ketemu tanya langsung, kira-kira bagaimana kalau ada yang mau maju di politik, kira-kira bagaimana. Terjadi debat di situ. Oh jangan, ada yang jangan, ada yang iya. Tapi semua merekomendasi kurang lebih, ya sudah, kalaupun akan berkarir politik, ya di daerah dulu lah. Nah, lalu saya menjawab tantangan itu sendiri. Saya mengatakan begini, kalau saya maju di kabupaten atau maju di provinsi, tanpa saya kerja-kerja, saya otomatis terpilih. Lo orang tua bupati kok, waktu itu belum ada pemekaran. Itu tanpa apapun saya terpilih. Tapi saya harus menjawab atau men-challenge diri saya sendiri. Kalau saya masuk di 15 kabupaten kota, saya mungkin punya daerah kekuasaan basisnya di Bolaan Mongondo. Tapi kalau saya masuk ke
yang hari ini menjadi 15 kabupaten kota, kalau di 14 itu apakah saya terterima? Kan itu harus saya jawab. Tantangannya di situ. Maka saya katakan kalau hanya untuk kabupaten dan provinsi, mohon maaf, saya tidak akan berkarir politik. Saya akan tuntaskan dokter saya. Tapi kalau ke DPR RI, itu challenge-nya saya. Akhirnya senior-senior itu bersepakat, kita menggagas bagaimana bahkan saya sendiri melalui proses analisis SWOT. Saya di SWOT, dianalisis bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan, bagaimana peluang, bagaimana tantangannya. Bahkan begitu dicek, waduh, kelebihan saya kok hanya satu ya. Salah satunya hanya jadi anak bupati. Belum ada yang lain. Waktu itu. Wah, saya bilang luar biasa ini. Nah, akhirnya saya menjawab itu. Singkatnya, saya menjawab semua itu dengan tertantang. Saya tertantang. Itu yang saya bilang. Anak muda itu punya fighting spirit. Dan kita punya gagasan-gagasan yang natural. Ketika itu kita sentuh, kita bisa menjawab itu. Nah, ketika itu disentil, saya menjawab itu. Apa yang terjadi? Saya terpilih 100.000 lebih suaranya. Di 2009, di periode saya yang pertama. Saya ingin mengatakan begini, bahwa hari ini saya ada di politik. Kita semua, saya ingin menyampaikan juga ke Tribuners, bahwa kita jangan pernah mengandalkan kekuatan orang lain. Bahkan orang tua kita sendiri. Kita harus masuk di deep heart-nya kita. Di dalam hati kita yang terdalam ini, mau apakah kita? Kita siapkah untuk itu? Dan kita ketika mengikrarkan itu, kita harus meraihnya. Apapun resikonya, kita harus menempuh itu. Itu yang ingin saya katakan. Sehingga kondisi masa lalu di mana ibunda punya legacy yang luar biasa untuk Bola Mongondo, di mana di tengah hiruk pikuk orang-orang bicara tentang dinasti politik, bagaimana kepemimpinan perempuan yang diragukan, dia mampu berdiri di kakinya sendiri untuk dengan keikhlasannya memekarkan daerah itu menjadi 5 kabupaten kota hari ini. Dan itu menjadi satu cikal bakal yang besar untuk Sulawesi Utara yang hari ini menjadi 15 kabupaten kota. Saya ingin mengatakan kita bisa berbeda pandangan, kita bisa berbeda pilihan, kita bisa berbeda dalam sudut pandang apapun. Kita bisa merah, kita bisa biru, kita bisa kuning, kita bisa putih, kita bisa hijau, kita bisa apapun. Tapi yang utama adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan nilai daripada politik itu. Jangan pernah kita hanya menghalalkan keinginan atau kekuasaan itu semata-mata. Tapi ada hal basic dari poin yang saya katakan dari awal, bahwa harus ada nilai yang itu terasa langsung kepada masyarakat. Nilai yang itu bisa menjadi satu legacy, bahwa politik itu orang bisa menilai ternyata politik itu baik, harum, dan dia punya citra yang positif karena dia punya satu bentuk persembahan karya yang terbaik terkait tentang apa ketika dia menjadi politisi. Sehingga kata kunci terakhir bagi saya, mari kita maju dengan diri kita sendiri. Tentu dengan modal bagaimana kita ikhtiar dari semua agama. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Maka dari pemahaman Islam saya bisa mengutip satu ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan pada dirimulah tidaklah kamu perhatikan. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan itu telah memberikan segala potensi besar pada diri kita. Tinggal kita yang memilih, mau ke kanan, mau ke kiri, atau jalan yang lurus. Kan begitu. Nah, poin inilah yang ingin saya sampaikan. Semoga Tribuners bisa menjadi bagian daripada letak sejarah bersama. Kita raih sejarah kita secara bersama-sama melalui diri sendiri, melalui hal yang kecil. Dan hari ini kita buat sejarah itu. Terima kasih, Mas. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang ya dengan Bung ADM terkait topik pemilih milenial di mata Aditya Moha ADM. Dan tentu banyak hal yang sudah bisa kita petik ya tadi ya. Aditya Moha ADM ini tentu saya ambil berkapasitas sebagai ketua Partai Golkar Bola Mongondo. Tapi sesungguhnya di perbincangan tadi banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan ya, universal yang bisa menjadi bahan perenungan, bisa menjadi suatu nilai tersendiri bagi para Tribuners yang menyaksikan acara ini. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya akan berikan kesempatan kepada Bung ADM untuk ada closing statement, ya singkat saja, ya bisa terkait perbincangan kita tadi atau hal apa saja. Saya ingin memulai begini. Teguran nyata lebih indah dari kasih yang terselubung. Bahwa hari ini kita harus siap untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita mengkritisi diri kita sendiri. Kita menyampaikan pesan-pesan universal untuk kemanusiaan. Di luar dari semua kepentingan, ada hal yang penting kita jaga, adalah humanity, adalah kemanusiaan itu sendiri. Pesan daripada
Bapak besar Sulawesi Utara kita, Bapak Samratulangi, Sito Timau Tumoto. Maka terakhir saya ingin katakan, Inggai Motobatu, Merintah Kon Sulawesi Utara. Mari bersatu membangun Sulawesi Utara. Moto Tompiaan, Moto Tabian, Bo Moto Tanoban. Pakatuan wo pakalawiren. Semahi kai kahage sang siote sang pate-pate. Pakan tuhu paka salintiho. Mari kita majukan Sulawesi Utara, hebatkan Sulawesi Utara. Kita bungkus dengan karya terbaik anak bangsa Sulawesi Utara. Terima kasih, syukur Muanto. Ya. Dan Trimoder, sedemikian bincang-bincang dengan Bung Aditya Anugrah Moha ya, terkait dengan pemilih milenial di mata ADM, dan juga banyak hal yang sudah diperbincangkan tadi. Dan tentunya sekali lagi saya Aswin Lintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih ya, Terima kasih sudah menerima Bung Aswin, luar biasa studio ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Ya. Luar biasa, terima.